Pernahkah kamu bertemu seseorang yang hatinya begitu tenang, bahkan ketika hidupnya penuh ujian? Ia tidak banyak bicara, tapi setiap ucapannya meneduhkan. Ia tidak banyak menuntut, tapi hidupnya terasa cukup. Ia tidak banyak menunjukkan kesalehan, tapi dari wajahnya terpancar kedamaian. Mungkin tanpa disadari, ia telah sampai pada tingkat spiritual yang tinggi, derajat di mana hati benar-benar bersatu dengan ketenangan Allah. Spiritual tinggi bukan tentang berapa lama seseorang beribadah, tapi seberapa dalam ia merasakan Allah dalam hidupnya. Ada orang yang setiap harinya berdoa, tapi hatinya masih gelisah. Ada pula yang tidak banyak bicara tentang agama, tapi jiwanya begitu damai dan lembut. Inilah perbedaan antara yang hanya tahu Allah dengan yang benar-benar merasakan kehadirannya di dalam hati. Orang yang sudah mencapai spiritual tinggi tidak lagi sibuk mencari kedamaian di luar dirinya. Ia tahu ketenangan sejati hanya lahir dari hati yang dekat dengan Tuhan. Hatinya tidak mudah guncang meskipun badai kehidupan datang silih berganti. Ia tidak lagi berlari ke dunia untuk mencari pegangan, karena ia telah menemukan tempat bersandar yang paling kuat, yaitu Allah. Ketika kehilangan, ia tidak menjerit. Ketika dihina, ia tidak membalas. Ketika gagal, ia tidak menyalahkan siapapun, karena di dalam dirinya telah tumbuh kesadaran bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah yang sempurna. Ia memandang hidup bukan dengan emosi, tapi dengan mata iman. Setiap kali cobaan datang, ia berkata dalam hatinya, Allah sedang mendidikku, bukan menghukumku. Kalimat itu membuat hatinya ringan. Ia tidak melawan takdir, tapi menari bersama takdir, berjalan seirama dengan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya hidupnya terasa damai, karena tidak ada lagi perlawanan di dalam dirinya. Hidup orang yang spiritualnya tinggi memang sederhana, tapi maknanya dalam. Ia tidak butuh pengakuan dari manusia, karena cukup dengan satu hal, Allah ridha padanya. Dan ketika Allah sudah ridha, apalagi yang ia butuhkan? Segalanya terasa cukup, bahkan di tengah kekurangan. Mereka yang telah sampai pada tingkat ini tidak lagi terjebak dalam drama dunia. Mereka tidak iri dengan yang kaya, tidak sombong dengan yang miskin. Mereka tahu bahwa dunia hanyalah ujian, bukan tujuan. Yang mereka cari bukan kesenangan sementara, tapi kebersamaan abadi dengan Sang Pencipta. Mereka berjalan di bumi dengan rendah hati, namun batinnya tinggi di hadapan Allah. Mereka tidak menonjolkan diri, tapi hatinya bercahaya. Ketenangan mereka menular, membuat siapapun di dekatnya ikut merasa damai. Mereka bukan hanya beriman, tapi juga menghidupkan iman di dalam diri mereka. Dan itulah tanda pertama orang yang telah mencapai spiritual tinggi. Hatinya tenang karena ia sudah menemukan tempat pulang, Allah. Salah satu tanda orang yang telah mencapai tingkat spiritual tinggi adalah kemampuannya menerima takdir dengan lapang hati. Ia tidak lagi banyak bertanya, mengapa hal ini terjadi padaku? Karena di dalam hatinya sudah tumbuh keyakinan bahwa takdir tidak pernah salah. Setiap hal yang Allah izinkan terjadi pasti punya maksud yang baik, meski mata manusia belum bisa memahaminya sekarang. Ia percaya, hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana manusia, tapi selalu sesuai dengan rencana Allah. Dan rencana Allah, meski kadang terlihat menyakitkan, selalu membawa kebaikan yang lebih besar. Maka ketika kehilangan sesuatu, ia tidak panik. Ketika tertunda, ia tidak mengeluh. Ketika gagal, ia tidak putus asa. Ia berkata pelan dalam hatinya, mungkin Allah sedang menyiapkan yang lebih baik darinya. Orang yang sudah sampai pada derajat ini, jiwanya seperti air, lembut tapi kuat. Ia bisa menyesuaikan diri dengan bentuk apapun kehidupan yang Allah takdirkan, tanpa kehilangan jati dirinya. Ia tidak memaksa dunia untuk selalu berjalan sesuai kehendaknya, karena ia tahu kehendak Allah jauh lebih indah daripada ambisinya sendiri. Ketika orang lain sibuk menyesali masa lalu, ia justru mengambil hikmah dari setiap peristiwa. Ia belajar dari luka tanpa menyalahkan siapapun. Ia menganggap kesedihan bukan sebagai hukuman, tapi sebagai pelajaran untuk memperhalus hatinya. Ia tahu, kesabaran adalah kunci menuju kedewasaan spiritual. Penerimaan seperti ini tidak lahir dalam semalam. Ia adalah hasil dari perjalanan panjang,
dari kecewa, jatuh, lalu bangkit dengan keyakinan baru. Setiap kali hatinya ingin memberontak, ia mengingat, tidak ada musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Al-Quran Surat At-Taghabun ayat 11. Ayat itu menjadi penenang jiwanya. Ia tidak lagi ingin mengatur kehidupan karena sadar dirinya hanyalah hamba. Yang punya kuasa atas segalanya hanyalah Allah. Dan ketika hati benar-benar pasrah kepada Sang Kuasa, disitulah muncul kedamaian yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia berjalan dalam hidup dengan langkah ringan, tidak lagi menyesali masa lalu dan tidak cemas akan masa depan. Ia hidup di saat ini, saat di mana Allah bersamanya. Inilah tanda orang yang sudah tinggi tingkat spiritualnya. Ia tidak menolak takdir, tapi berdamai dengannya. Ketika sesuatu diambil darinya, ia tidak berkata, "Aku kehilangan," tapi ia berkata, "Allah sedang memindahkan sesuatu dariku agar aku semakin dekat dengannya." Ucapan itu bukan basa-basi, tapi keyakinan yang tumbuh dari hati yang sudah melewati banyak luka dan pengertian. Maka, orang yang menerima takdir dengan lapang hati bukan berarti lemah. Justru itulah kekuatan sejati. Kekuatan untuk tetap tersenyum ketika dunia tidak berpihak. Kekuatan untuk tetap berterima kasih meski doa belum terkabul. Kekuatan untuk tetap mencintai Allah, bahkan saat hidup terasa berat. Dan itulah tanda kedua dari jiwa yang telah matang dalam spiritualitas. Ia telah belajar melepaskan kendali dan menyerahkan segalanya kepada Allah dengan penuh cinta, bukan keterpaksaan. Salah satu tanda paling jelas dari orang yang telah mencapai tingkat spiritual tinggi adalah cara pandangnya terhadap kehidupan. Ia tidak lagi menilai dirinya dari seberapa banyak harta yang dimiliki, seberapa tinggi jabatan yang diraih, atau seberapa besar pengakuan yang diterima. Baginya, ukuran kebahagiaan bukan pada apa yang terlihat di dunia, tapi pada seberapa dekat ia dengan Allah. Ketika orang lain berlomba-lomba mencari kekayaan, ia berlomba-lomba memperkaya hati. Ketika orang lain sibuk mengejar pengakuan manusia, ia justru mencari ridha Tuhan. Ia tahu dunia ini hanya panggung sementara, tempat singgah yang penuh ilusi. Yang kekal bukanlah pujian, bukan jabatan, bukan popularitas, tapi amal dan ketulusan yang dibawa pulang ke hadapan Allah. Orang seperti ini tak iri melihat orang lain hidup mewah. Ia tidak silau dengan gemerlap dunia, karena hatinya sudah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, ketenangan batin. Ia tahu banyak orang tampak bahagia di luar, tapi hatinya kosong. Sedangkan ia mungkin hidup sederhana, tapi jiwanya penuh rasa syukur dan damai. Ia memandang dunia seperti bayangan, semakin dikejar, semakin jauh. Tapi ketika ia berpaling menuju Allah, dunia malah datang mendekat dengan cara yang tidak terduga. Karena dunia bukan untuk dikejar, tapi untuk dipakai sebagai jalan menuju Tuhan. Itulah sebabnya orang yang sudah tinggi spiritualnya hidup dengan kesadaran, bukan dengan keinginan. Ia tidak memaksa sesuatu yang belum waktunya. Ia tidak menyesali sesuatu yang telah pergi. Ia yakin apapun yang datang dan pergi adalah bagian dari perjalanan yang Allah atur untuk mendekatkannya padanya. Ia mengukur keberhasilannya bukan dari berapa banyak yang ia capai, tapi dari berapa banyak ia bisa bersyukur. Ia menilai keberuntungannya bukan dari berapa besar rezeki yang diterima, tapi dari seberapa tenang hatinya saat rezeki itu sedikit. Dan itulah rahasia terbesar dari ketenangan hidup. Merasa cukup karena hatinya telah bersandar pada Yang Maha Cukup. Ketika orang lain menilai kekayaan dari angka di rekening, ia menilai kekayaan dari seberapa dalam ia bisa berzikir. Ketika orang lain bangga dengan rumah besar, ia bangga karena hatinya menjadi rumah bagi kehadiran Allah. Karena baginya kedekatan dengan Tuhan adalah kemewahan yang paling tinggi. Dalam hidupnya ia tetap berusaha dan bekerja seperti biasa. Tapi tujuannya bukan lagi dunia, tujuannya Allah. Ia tidak menolak rezeki, tapi tidak juga terikat padanya. Ia tidak menolak kesenangan, tapi tidak menjadikan kesenangan itu sebagai tempat tinggal hatinya. Ia berjalan di dunia dengan ringan, seperti seorang musafir yang tahu arah pulangnya, dan disitulah letak kebebasan sejati, bebas dari ketergantungan pada dunia, bebas dari penilaian manusia, bebas dari rasa kurang dan takut kehilangan. Karena hatinya telah dipenuhi oleh satu hal, kehadiran Allah.
Maka tanda ketiga dari orang yang telah mencapai spiritual tinggi adalah ia tidak lagi menilai hidup dari seberapa banyak yang ia miliki, tapi dari seberapa dalam ia mengenal dan mencintai Allah. Ada satu keindahan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ketika seseorang semakin mengenal Allah, semakin ia merasa kecil di hadapannya. Semakin dalam ilmunya, semakin rendah hatinya. Semakin dekat ia kepada Tuhan, semakin sadar bahwa dirinya bukan siapa-siapa tanpa rahmat Allah. Orang yang sudah mencapai spiritual tinggi tidak sombong dengan pengetahuan yang ia miliki. Ia tahu, ilmu hanyalah cahaya yang Allah titipkan sebentar di dalam dadanya, bukan miliknya selamanya. Ia tidak merasa lebih suci dari orang lain, karena ia tahu, setiap orang punya jalan dan waktu tersendiri dalam mengenal Allah. Maka, yang keluar dari lisannya bukan celaan tapi doa. Yang muncul dari hatinya bukan kesombongan, tapi kasih sayang. Ia melihat manusia bukan dari kesalahan, tapi dari potensi kebaikan. Ia tidak suka membandingkan, karena sadar setiap jiwa punya perjalanan ruhani yang berbeda. Ia tidak memaksa orang lain untuk menjadi seperti dirinya, sebab ia tahu, hidayah bukan hasil paksaan, melainkan hadiah dari Allah. Ketika seseorang memujinya karena ilmu atau amalnya, ia justru takut. Ia takut hatinya tergelincir oleh rasa bangga. Ia lebih memilih dikenal oleh Allah daripada dikenal oleh manusia. Karena ia tahu, kemuliaan sejati bukanlah ketika manusia mengangkatmu tinggi, tapi ketika Allah masih berkenan menutupi aib dan dosamu. Hatinya lembut terhadap yang berbuat salah, karena ia pun pernah salah. Ia tidak cepat menilai, tidak suka merendahkan. Ia mengingatkan dengan kasih, bukan dengan amarah. Karena ia tahu kerasnya kata bisa mematikan semangat seseorang untuk kembali kepada Allah. Ia memilih menjadi jembatan, bukan tembok yang memisahkan manusia dari Tuhannya. Orang seperti ini tak perlu banyak bicara tentang kerendahan hati, sebab seluruh sikapnya sudah mencerminkannya. Ia menolong tanpa pamrih, menasihati tanpa merasa lebih baik. Dan ketika orang lain menghina atau menolak kebaikannya, ia hanya tersenyum. Ia sadar, penghinaan manusia tidak mengurangi nilai dirinya di sisi Allah. Dalam hatinya ada doa yang tak pernah putus. Ya Allah, jangan biarkan ilmu membuatku sombong, dan jangan biarkan ibadah membuatku merasa cukup. Doa itu menjadi benteng agar hatinya tetap lembut di tengah pencapaian. Ia belajar untuk tidak menaruh kebanggaan pada amal, karena amalnya pun terjadi atas izin Allah. Maka semakin tinggi derajat spiritual seseorang, semakin rendah hati ia menjadi. Ia tidak menundukkan kepala karena pura-pura, tapi karena hatinya memang tunduk. Ia tidak berbicara lembut untuk pencitraan, tapi karena jiwanya telah penuh kasih. Ia tidak mencari penghormatan, tapi justru takut jika dipuji terlalu tinggi. Dan disitulah keindahan spiritual sejati. Ketika ilmu tidak menjauhkanmu dari Allah, tapi justru membuatmu semakin sadar betapa kecilnya dirimu di hadapannya. Ketika amal tidak membuatmu merasa tinggi, tapi justru membuatmu menangis karena merasa belum layak dicintainya. Itulah tanda keempat dari orang yang telah mencapai tingkat spiritual tinggi. Semakin tinggi kedekatannya dengan Allah, semakin rendah hatinya kepada sesama. Ada satu ciri yang membedakan jiwa yang biasa dengan jiwa yang sudah matang secara spiritual, yaitu kemampuan untuk memaafkan tanpa menyimpan luka. Bagi orang yang masih hidup di level ego, maaf itu sulit. Sebab ia masih terikat pada rasa sakit, masih ingin dilihat benar, masih ingin orang lain menebus kesalahan mereka. Tapi bagi jiwa yang sudah tinggi spiritualnya, memaafkan bukan lagi beban, melainkan kebebasan. Ia tahu menyimpan dendam hanya akan meracuni hati. Luka yang dipelihara hanya akan menjauhkan dirinya dari ketenangan. Maka ketika seseorang menyakitinya, ia memilih jalan yang lebih berat, melepaskan. Ia menyerahkan rasa sakit itu kepada Allah dan berdoa agar Allah memperbaiki orang yang telah melukainya. Karena ia sadar, yang mampu menyembuhkan hati bukan balas dendam, tapi keikhlasan. Ia tidak membalas keburukan dengan keburukan. Sebaliknya, ia justru berusaha menanggapi dengan kebaikan, sebagaimana firman Allah. Balaslah kejahatan dengan yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang bermusuhan denganmu akan menjadi teman yang setia. Al-Quran Surat Fussilat
Ayat 34. Ayat ini bukan sekadar nasihat, tapi sudah menjadi napas hidupnya. Ia tahu, membalas dengan kebaikan bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan batin. Sebab hanya hati yang besar yang mampu tetap lembut di tengah luka. Hanya jiwa yang dekat dengan Allah yang mampu tersenyum meski hatinya pernah disakiti. Ketika orang lain menuduh, ia tidak sibuk membela diri. Ketika orang lain menjelekkan, ia tidak membalas dengan kebencian. Ia serahkan semuanya kepada Allah karena ia tahu tidak ada pembela yang lebih adil darinya, dan dengan cara itu hatinya tetap bersih. Ia tidak menanggung beban kebencian yang berat karena semuanya sudah diserahkan kepada Tuhan. Ia belajar bahwa setiap orang menyakiti bukan karena jahat, tapi karena terluka. Setiap kata kasar lahir dari hati yang belum sembuh. Maka ia memilih untuk mengerti, bukan membenci. Ia tahu tidak ada satupun manusia yang sempurna, dan setiap kesalahan adalah bagian dari proses menuju kedewasaan spiritual. Memaafkan bagi orang seperti ini bukan sekadar tindakan, tapi jalan menuju kebebasan. Ketika ia memaafkan, bukan berarti ia melupakan, tapi ia berhenti memberi kekuatan kepada luka itu untuk menguasai dirinya. Ia tidak lagi membiarkan masa lalu mencuri ketenangan masa kini. Ia memilih damai karena damai lebih berharga daripada ego yang menang. Dalam doa malamnya, ia sering berkata lirih, "Ya Allah, aku maafkan semua yang pernah menyakitiku, bukan karena mereka pantas, tapi karena aku ingin Engkau ridha padaku." Itu bukan kalimat yang mudah diucapkan, tapi lahir dari hati yang sudah benar-benar memahami makna cinta ilahi. Cinta yang tidak bergantung pada manusia, tapi bersumber dari Allah semata. Maka, orang yang sudah mencapai tingkat spiritual tinggi bukanlah yang tak pernah disakiti, melainkan yang tetap mampu memaafkan meski pernah dihancurkan. Ia membalas luka dengan doa, membalas kebencian dengan kebaikan, dan membalas masa lalu dengan kedamaian. Karena baginya, tidak ada yang lebih indah daripada hidup dengan hati yang bersih. Dan itulah tanda kelima dari jiwa yang telah matang secara spiritual. Ia memaafkan bukan karena lemah, tapi karena hatinya sudah cukup kuat untuk mencintai tanpa syarat. Salah satu tanda paling indah dari jiwa yang sudah mencapai tingkat spiritual tinggi adalah kemampuannya untuk bersyukur dalam segala keadaan. Bersyukur bukan hanya ketika hidup mudah dan rezeki melimpah, tetapi juga ketika hari terasa berat, ketika doa belum terkabul, ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana. Di saat banyak orang mengeluh, orang yang hatinya sudah matang justru berbisik lirih, "Alhamdulillah, mungkin Allah sedang mendidikku agar lebih sabar." Baginya, syukur bukan sekadar ucapan, tapi cara pandang terhadap hidup. Ia tidak melihat apa yang hilang, tapi menghargai apa yang masih tersisa. Ia tidak fokus pada kekurangan, tapi mensyukuri nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Ia tahu, setiap napas adalah karunia, setiap ujian adalah pengingat, setiap kehilangan adalah bentuk cinta yang tersembunyi dari Allah. Ketika rezeki terasa sempit, ia tidak panik. Ia percaya bahwa Allah tidak pernah menutup pintu tanpa membuka jalan lain. Ketika orang-orang menjauh, ia yakin Allah sedang mengajarinya arti cukup dengan diri dan doa. Dan ketika sesuatu yang ia harapkan belum datang, ia tidak berburuk sangka. Karena ia tahu, penundaan bukan penolakan, melainkan waktu terbaik yang Allah pilih. Orang yang sudah tinggi spiritualnya melihat nikmat bukan hanya pada apa yang ia dapat, tapi juga pada apa yang tidak Allah berikan. Karena kadang yang tidak Allah beri justru menyelamatkan dari sesuatu yang lebih buruk. Ia belajar untuk tidak memaksa, tapi menerima. Ia belajar bahwa syukur bukan menunggu keadaan sempurna, tapi menemukan kesempurnaan dalam keadaan apapun. Hatinya seperti taman yang selalu hijau. Hujan datang, ia tumbuh. Kemarau datang, ia tetap hidup. Sebab akarnya bukan pada dunia tapi pada keimanan. Dan dari iman itulah tumbuh bunga-bunga syukur yang membuat hidupnya selalu terasa indah meski sederhana. Ketika ia makan makanan sederhana, ia tidak merasa kurang. Ketika berpakaian biasa, ia tidak merasa malu. Ketika tak punya banyak, ia tidak iri kepada yang berlebih. Karena hatinya tahu, nikmat terbesar bukanlah banyaknya harta, tapi tenangnya jiwa. Ia hidup dengan ringan,
karena tidak ada yang ia kejar selain ridha Allah. Syukur baginya bukan sekadar kebiasaan, tapi bentuk pengakuan bahwa semua yang dimiliki bukan hasil usaha semata, melainkan pemberian. Ia sadar, tanpa izin Allah, tidak akan ada satupun nikmat yang bisa ia genggam. Maka setiap pagi, sebelum meminta apapun, ia selalu berkata dalam hati, "Terima kasih ya Allah, Engkau masih memberiku kesempatan untuk bernapas dan memperbaiki diri." Dan disitulah letak rahasianya. Semakin ia bersyukur, semakin Allah tambahkan ketenangan dalam hatinya. Bukan karena dunia menjadi mudah, tapi karena hatinya semakin lapang. Ia tidak lagi menunggu kebahagiaan datang dari luar, karena ia sudah menemukannya di dalam, di ruang hati yang penuh rasa syukur. Maka, tanda keenam dari orang yang telah mencapai tingkat spiritual tinggi adalah ia mampu bersyukur, bukan hanya ketika diberi, tapi juga ketika diuji. Karena ia tahu, dalam setiap keadaan, Allah selalu bersamanya, dan itu sudah lebih dari cukup. Orang yang sudah mencapai tingkat spiritual tinggi tidak lagi memisahkan antara dunia dan akhirat, antara ibadah dan kehidupan sehari-hari, karena baginya semua adalah jalan menuju Allah. Ia merasa dekat dengan Tuhannya bukan hanya ketika salat atau berzikir, tapi juga ketika bekerja, berbicara, bahkan saat diam. Dalam setiap hembusan napasnya, ada kesadaran bahwa Allah selalu hadir, lebih dekat dari urat lehernya sendiri. Ia tidak perlu tempat khusus untuk merasa khusyuk. Di tengah keramaian pun ia bisa merasa damai, karena hatinya sudah menjadi masjid. Ketika ia menatap langit, ia mengingat kebesaran Allah. Ketika melihat dirinya, ia menyadari kelemahannya. Ketika melihat orang lain, ia melihat ciptaan Allah yang juga sedang berjuang menujunya. Hidupnya menjadi zikir yang panjang, tanpa suara, tapi terasa dalam setiap langkah. Kesadarannya terhadap kehadiran Allah membuatnya berhati-hati dalam setiap perbuatan. Ia tidak berbuat baik karena ingin dilihat manusia, tapi karena ia sadar Allah sedang menyaksikannya. Ia tidak berbuat dosa bukan karena takut dicela, tapi karena malu pada Allah yang selalu mengasihinya. Rasa malu itu lembut, tapi dalam, seperti tirai halus yang menahan dirinya dari kesalahan. Bagi orang seperti ini, setiap peristiwa dalam hidup adalah pesan dari Allah. Kebahagiaan adalah tanda kasih. Kesedihan adalah panggilan untuk kembali. Ujian adalah cara Allah mendekatkannya. Tidak ada satupun yang terjadi tanpa makna, karena ia memandang semuanya dengan mata iman. Ia hidup dalam kesadaran bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya, bahkan ketika ia merasa sendiri. Ia tidak butuh bukti kehadiran Allah dalam bentuk keajaiban besar, karena bagi hatinya yang lembut, napas yang masih berhembus pun sudah cukup menjadi tanda cintanya. Ia bisa menangis hanya dengan mendengar ayat yang mengingatkan kasih Allah. Ia bisa tersenyum hanya karena merasa Allah mendengar doanya. Ia hidup bukan untuk mencari bukti cinta Tuhan, tapi untuk membalas cinta itu dengan kesetiaan. Dan karena hatinya selalu sadar akan kehadiran Allah, ia pun tenang menghadapi apapun. Kegelisahan dunia tidak mampu mengguncangnya. Ia tahu kemana harus pulang. Ia tahu kepada siapa harus bersandar. Setiap kali hatinya resah, ia tidak mencari pelarian ke manusia, tapi kembali ke Allah. Zikirnya bukan sekadar lafaz, tapi napas kehidupan yang menuntunnya untuk tetap kuat. Kedekatan seperti ini tidak bisa dibuat-buat. Ia lahir dari hubungan yang jujur, dari doa-doa panjang di malam sunyi, dari air mata yang jatuh karena rindu ingin dekat kepadanya. Ia tidak sekadar mengenal nama-nama Allah, tapi merasakannya dalam hidupnya. Dan ketika sudah sampai pada tingkat ini, hidup menjadi sederhana. Tidak ada yang perlu ditakuti, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena Allah selalu bersamanya. Maka tanda ketujuh dari orang yang telah mencapai tingkat spiritual tinggi adalah ia senantiasa merasa dalam pengawasan dan kasih Allah, bahkan di saat paling sunyi sekalipun. Hidupnya menjadi ibadah yang tidak putus, karena hatinya telah menjadi tempat tinggal bagi kehadiran ilahi. Ketika seseorang sudah mencapai tingkat spiritual yang tinggi, ada satu hal yang hampir pasti berubah dalam dirinya. Ia tidak lagi takut kehilangan dunia. Dulu, mungkin hatinya mudah cemas ketika sesuatu terlepas dari genggamannya, ketika harta berkurang, rencana gagal, atau orang yang dicintai pergi.
Namun kini semuanya terasa berbeda. Ia tidak lagi melihat kehilangan sebagai bencana, tapi sebagai cara Allah mengajarinya arti cukup. Ia paham bahwa dunia bukan tempat memiliki, melainkan tempat dititipi. Apa yang datang bukan karena kekuatannya, dan apa yang pergi pun bukan karena kelemahannya. Semuanya adalah bagian dari kehendak Allah, yang tidak pernah salah waktu dan tak pernah keliru tempat. Hati yang telah dewasa secara spiritual tidak lagi menangisi setiap yang hilang, karena ia tahu tidak ada yang benar-benar hilang bagi orang yang masih memiliki Allah. Yang pergi hanyalah dunia, tapi yang tinggal adalah pelajaran. Yang hilang hanyalah benda, tapi yang tumbuh adalah kedewasaan jiwa. Dan itulah kekayaan sejati yang tidak bisa dicuri oleh siapapun. Ia hidup dengan ringan karena sudah tidak menggantungkan kebahagiaannya pada sesuatu yang bisa lenyap. Hatinya bebas dari rasa memiliki yang berlebihan. Ia bisa mencintai tanpa takut kehilangan, bisa memberi tanpa berharap balasan, karena baginya semua yang ada hanyalah titipan. Ketika dunia memuji, ia tidak merasa tinggi. Ketika dunia mencaci, ia tidak merasa rendah. Ketika rezeki datang, ia bersyukur. Ketika rezeki tertahan, ia tetap tenang, karena hatinya sudah terlatih untuk berkata, semua datang dari Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Inilah kebebasan sejati, bukan ketika kita bisa memiliki segalanya, tapi ketika kita tidak diperbudak oleh apapun. Dan orang yang mencapai kebebasan ini adalah orang yang telah menemukan hakikat tauhid, bahwa hanya Allah yang pantas diandalkan, dicintai dan ditakuti. Orang seperti ini akan tetap tenang bahkan ketika seluruh dunia menjauh darinya. Ia tidak mencari perlindungan di luar, karena perlindungannya sudah di dalam. Ia tidak panik saat kehilangan sesuatu, karena ia tahu Allah tidak pernah hilang. Bahkan di saat paling gelap, hatinya masih bisa berkata, "Cukuplah Allah bagiku." Ketenangan itu membuat hidupnya sederhana tapi penuh makna. Ia tidak iri pada yang kaya, tidak kecewa pada yang lebih berhasil, karena ia mengukur segalanya dengan standar ilahi bukan duniawi. Kaya baginya bukan berarti banyak harta, tapi banyak syukur. Miskin baginya bukan berarti kurang rezeki, tapi kurang iman. Semua sudah berbalik makna, dari duniawi menjadi ruhani. Dan karena tidak lagi takut kehilangan dunia, ia pun menjadi orang yang paling damai dalam hidupnya. Tidak ada kecemasan tentang masa depan, tidak ada penyesalan yang menjerat masa lalu. Ia hidup di saat ini, di dalam kehadiran Allah dengan hati yang lapang. Maka tanda ke-8 dari orang yang telah mencapai spiritual tinggi adalah ia tidak lagi takut kehilangan dunia, karena cintanya hanya tertambat pada Allah. Dan ketika cintanya hanya kepadanya, maka seluruh alam terasa damai, sebab hatinya sudah pulang kepada sumber kedamaian itu sendiri. Salah satu tanda paling indah dari orang yang sudah mencapai tingkat spiritual tinggi adalah ia mudah memaafkan dan sulit membenci. Karena bagi hatinya yang lembut, kebencian adalah beban, sementara memaafkan adalah kebebasan. Ia pernah disakiti, mungkin lebih dari sekali. Ia pernah dikhianati mungkin oleh orang yang paling ia percayai. Namun, alih-alih menyimpan dendam, ia memilih untuk melepaskan, bukan karena yang bersalah layak dimaafkan, tetapi karena hatinya layak untuk tenang. Ia tahu, memendam kebencian hanya akan mengotori jiwa yang telah ia jaga dengan susah payah. Maka ia belajar untuk menyerahkan semuanya kepada Allah. Ia berkata dalam hatinya, "Aku tidak akan membalas dengan amarah, karena Allah lebih tahu siapa yang benar dan siapa yang salah." Dan sejak saat itu, dadanya terasa lapang, seperti udara yang kembali segar setelah hujan panjang. Orang yang tinggi spiritualnya tidak membiarkan luka lama menjadi racun. Ia tidak membiarkan masa lalu merusak ketenangan hari ini. Setiap kali kenangan buruk muncul, ia menjadikannya doa, bukan dendam. Ia berbisik lembut dalam hatinya, "Ya Allah, jadikan yang pernah menyakitiku juga, Kau beri cahaya dan hidayah." Dan anehnya, semakin sering ia mendoakan yang menyakitinya, semakin tenang hatinya terasa. Ia tidak mencari keadilan versi manusia, karena ia percaya pada keadilan Allah yang tak pernah luput. Ia tahu bahwa setiap perbuatan, sekecil apapun, tidak akan lepas dari pandangan Tuhan. Jadi untuk apa ia membalas?
Jika Allah sudah menjanjikan bahwa setiap hati akan mendapat balasannya sendiri di waktu yang tepat, ia memilih untuk berdamai dengan takdir dan dengan manusia. Karena baginya, kedamaian tidak akan pernah datang kepada hati yang penuh kebencian. Dan cinta sejati kepada Allah tak akan tumbuh di hati yang masih sibuk menghitung luka. Ia memahami bahwa setiap orang yang menyakitinya sebenarnya adalah bagian dari pelajaran Allah. Pelajaran tentang sabar, tentang ikhlas, tentang bagaimana menjadi hamba yang lembut tapi kuat. Ia tidak lagi melihat orang yang menyakitinya sebagai musuh, melainkan sebagai guru jiwa yang tanpa sadar membantunya naik tingkat dalam perjalanan spiritual. Maka ia tidak menyimpan dendam kepada siapapun karena hatinya terlalu sibuk mencintai Allah untuk sempat membenci manusia. Ia hidup dengan ringan tanpa beban emosi yang menjerat. Dan karena itu, setiap langkahnya terasa damai, setiap ucapannya menyejukkan, setiap tatapannya menenangkan. Orang seperti ini tidak hanya mudah memaafkan orang lain, tapi juga memaafkan dirinya sendiri. Ia tidak terus menyalahkan masa lalunya, karena ia tahu Allah sudah menutup lembaran itu dengan rahmat. Ia memulai setiap hari dengan hati yang bersih, tanpa membawa racun dari hari kemarin. Dan disitulah letak kemuliaannya. Ia hidup bukan untuk membalas, tapi untuk memperbaiki. Ia tidak datang membawa luka, tapi membawa penyembuhan. Ia tidak datang membawa amarah, tapi membawa kedamaian. Maka tanda kesembilan dari orang yang telah mencapai spiritual tinggi adalah ia mudah memaafkan, sulit membenci, dan selalu berusaha menebar kedamaian. Karena hatinya telah menjadi taman yang penuh kasih, tempat di mana Allah menumbuhkan cinta, bukan kebencian. Pada akhirnya, semua perjalanan spiritual yang panjang akan bermuara pada satu titik. Titik kepasrahan. Ketika seseorang sudah mencapai tingkat spiritual yang tinggi, ia tidak lagi berjuang untuk mengendalikan hidup. Ia belajar untuk berserah total kepada kehendak Allah. Bukan berarti ia menyerah, tapi ia memahami bahwa tak ada kekuatan di dunia ini selain dari Allah. Ia tetap berusaha, tapi hatinya tidak lagi cemas terhadap hasil. Ia bekerja keras, tapi jiwanya tetap tenang karena ia tahu siapa yang menggenggam setiap urusannya. Inilah tahap tertinggi dalam spiritualitas. Ketika seseorang bisa berkata dengan sepenuh hati, "Aku ridha pada apapun yang Engkau tetapkan, ya Allah." Dan saat kalimat itu benar-benar lahir dari hati yang ikhlas, segala kegelisahan pun sirna. Yang tersisa hanyalah ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata, karena itu adalah rasa yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang sudah dekat dengan Tuhannya. Ia tak lagi menilai hidup dari baik atau buruknya kejadian, tapi dari seberapa dalam makna yang bisa ia ambil darinya. Bagi orang seperti ini, tidak ada yang sia-sia. Setiap luka adalah guru, setiap kegagalan adalah jalan, setiap penundaan adalah perlindungan. Ia melihat semua dengan kacamata cinta ilahi. Ia tahu, hidup bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang seberapa dekat ia bisa berjalan menuju Allah. Ia tidak lagi menuntut dunia menjadi seperti yang ia mau, karena ia sudah sepenuhnya percaya bahwa kehendak Allah selalu lebih indah dari keinginannya sendiri. Hidupnya menjadi doa yang terus berjalan, bahkan ketika ia diam, itu pun ibadah. Bahkan ketika ia bekerja, itu pun zikir. Bahkan ketika ia menangis, itu pun bentuk cinta. Karena setiap hal dalam hidupnya sudah ia niatkan sebagai jalan menuju Allah. Ia tidak lagi takut pada masa depan, karena ia tahu masa depannya sudah ditulis oleh Allah yang Maha Penyayang. Ia tidak menyesali masa lalu, karena ia yakin semua terjadi untuk membawanya lebih dekat padanya. Dan ia tidak gelisah pada hari ini, karena ia sadar, hanya hari inilah yang benar-benar ia miliki untuk mencintai Allah. Inilah puncak spiritual tertinggi, hidup dalam kepasrahan yang penuh kesadaran. Bukan pasrah karena lemah, tetapi pasrah karena tahu Allah lebih tahu apa yang terbaik. Bukan pasrah karena putus asa, tetapi pasrah karena hatinya telah yakin sepenuhnya bahwa setiap detik hidup ini berada dalam genggaman kasih-Nya. Dan ketika seseorang sudah mencapai titik ini, ia menjadi manusia yang damai dimanapun berada. Langkahnya ringan, wajahnya teduh, tutur katanya lembut. Ia tak lagi banyak menuntut hidup, karena ia telah menemukan apa yang paling dicari oleh setiap jiwa, ketenangan sejati.
Ia telah sampai pada hakikat ibadah, bukan sekadar gerakan tubuh, tapi kehadiran hati. Ia telah sampai pada hakikat cinta, bukan sekadar kata, tapi penyatuan jiwa dengan kehendak Tuhan. Ia telah sampai pada hakikat hidup, bukan untuk memiliki dunia, tapi untuk dimiliki oleh Allah. Dan itulah tanda tertinggi dari orang yang telah mencapai spiritual tinggi. Hidupnya sepenuhnya berserah kepada Allah, tanpa takut, tanpa cemas, tanpa benci, hanya cinta, ridha, dan damai. Semoga kita pun perlahan sampai di jalan itu. Jalan orang-orang yang hatinya bersih, jiwanya tenang, dan hidupnya menjadi cermin kasih Allah di bumi. Bukan dengan banyak kata, tapi dengan banyak kesadaran. Bukan dengan banyak ibadah lahiriah saja, tapi dengan hati yang selalu hadir bersamanya. Barang siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan berbuat kebaikan, maka ia berpegang kepada tali yang kokoh. Al-Quran Surat Luqman ayat 22.